Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan sodakoh yang pahalanya diniatkan untuk almarhum atau almarhumah, begitu ya kan? Ya, tentu sodakoh ini adalah amal soleh ya, yang bersifat mengalir pahalanya. Makanya ada sodakoh jariyah. Secara khusus apabila yang melaksanakannya adalah keturunan, yaitu putra atau ya keturunan dari almarhum almarhumah. Sebab kesolehan putra putri itu adalah hasil daripada usaha pendidikan dari almarhum almarhumah. Jadi sodakoh itu ya memang dikerjakan oleh putra putri, tetapi almarhum almarhumah berkontribusi ya dengan usahanya. Oleh karenanya karena berkontribusi dengan usahanya, apakah usaha yang bersifat moral atau material atau sosial begitu, maka jumhur ulama menyimpulkan itu sampai atau untuk mendapatkan bagian daripada pahala sodakoh tersebut begitu ya. Jadi banyak-banyaklah dan sering-seringlah bersodakoh ya untuk almarhum almarhumah ya kan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nanang asal Bekasi yang menanyakan, semisal kita transaksi saham menggunakan perusahaan sekuritas yang tidak syariah, namun yang kita beli hanya saham-saham syariah yang kita tahu daftarnya di indeks saham syariah Indonesia. Apakah secara syariah diperkenankan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perusahaan sekuritas ini ibaratnya warung ya, toko begitu. Nah, toko dan warung ini menjajakan atau menjual produk-produk ya, campur. Ya, ada yang halal, ada yang haram, kan begitu. Nah, terpulang kepada calon pembeli ya. Tentu pembeli yang hati-hati akan selektif ya, selain soal selera dan rasa, juga selektivitas soal halal haram, kan begitu. Nah, di sini penanya ya tahu oh ini halal, ini haram. Dia memilih produk yang halal saja. Tentu indikatornya apa? Oh, ini ada di list bursa saham syariah ya. Itu adalah satu cara yang baik ya kan. Ada kehati-hatian untuk menyelidiki ya kan, lalu dia menyimpulkan dan memutuskan. Itu adalah satu hal yang bagus ya kan. Tidak main borong saja kan. Nah, apabila dia yakin oh ini dia telah menjatuhkan pilihan pada saham yang halal, ya sudah, berarti dari sisi sahamnya udah clear ya kan. Kayak membeli makanan yang halal dari warung itu ya kan, udah dipilih-pilih. Cuma ya kenapa dia memilih warung yang campur gitu. Nah, di sini ada masalah ya kan. Ada masalahnya, masalah akhlak. Ya, harusnya kan warung yang campur begitu ya nggak usah didatangi ya. Kayak ini menyajikan makanan apa ya haram, ini halal ya. Toh banyak warung-warung yang 100% menyajikan yang halal. Hanya di situ saja persoalannya. Ya tentu saja karena dia secara moral ya tidak hati-hati, ya jelas ada minusnya ya kan, secara moral tentu ya. Allah tentu akan memberikan sanksinya. Kenapa sebagai muslim kok tidak memilih yang lebih aman ya kan.
Hanya di situ saja, ya kan. Berarti ada aspek membantu dia perusahaan yang campur-campur itu. Ada di situ. Tentu ada qadrun minal ismi, ya. Porsi dosanya ada. Berapa wallahu a'lam, ya kan. Nah, saran saya tentu saja ke depan lebih selektif lagi begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nimas asal Bandung. Ya, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang sudah meninggal selain berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu saja bagus sekali, ya. Satu niatan yang insya Allah, ya, Allah bina, Allah bimbing, ya kan. Doa jelas sesuatu yang mudah, murah, dan insya Allah efektif, ya kan, asal diucapkan oleh tentu saja orang yang dalam kondisi suci. Suci di sini, ya, suci dari akidah, ya, akidahnya dia tidak sedang terpapar syirik. Nah, itu, ya. Dua, suci makanan, dia tidak terpapar makanan atau minuman yang haram. Nah, itu penting, ya, berdoa. Lalu tentu saja suci akhlak, dia juga tidak sedang terganggu pergaulannya dengan lingkungan, ada orang yang disakiti atau didolimi. Nah, ini penting, ya kan. Jadi insya Allah, sebab Allah hanya menerima doa dari hambanya yang clear, yang bersih. Kenapa? Karena Allah itu suci, hanya menerima yang suci. Terus selain doa, ya, kedua adalah melanjutkan usaha dan perjuangan almarhumah. Ya, misalnya ada majelis taklim, ya, dimajukan kayak begitu kan. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat almarhumah. Bahkan mungkin yang ya tadinya kurang sempat, mungkin almarhumah, nah udah sifulan saya ibu, disambung, lebih didekatkan begitu, ya kan. Kemudian kalau almarhumah pernah punya rencana dan belum sempat terlaksana nazar atau apa, nah direalisasikan begitu. Oh, ini pernah ada ucapan gini, tidak sempat, kitalah yang merealisasikannya. Nah, itu beberapa yang tentu bisa dilanjutkan, ya, oleh putra putri, ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rido asal Tangerang. Izin bertanya, terkadang saya suka was-was ketika buang air kecil ataupun besar. Buang air tersebut kan dibasuh dengan tangan. Apakah najis tersebut nanti akan berpindah ke tangan, dan ketika dibersihkan dengan air ataupun tangan, selepas buang air pun suka was-was bahwa tangan tersebut masih terkena najis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, masalahnya di situ. Was-was itu kan penyakit. Kenapa penyakit itu kok dipelihara? Kok penyakit itu dibuang, ya kan? Al waswasatu minasyaiton. Ya, keraguan itu dari setan. Ya, kenapa dipelihara terus, ya kan? Jadi bagaimana cara membuangnya? Begitu ada hal yang ragu, tinggalkan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, pilih atau ambil yang mantap begitu. Kalau dua ada pilihan, ini ragu, yang satunya lebih mantap, pilihlah yang itu, begitu. Itu satu. Yang kedua, isti'adzah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu belum mempan, baca ayat Al-Kursi, ya kan, untuk mengusir waswasa itu, dan termasuk membaca surah An-Nas, ya kan. Jadi jangan pernah ada toleransi kalau dengan setan iblis itu kan. Ya, makanya waswasa itu segera dibuang. Ya, seperti halnya tidak ada toleransi untuk minuman keras, ya kan. Kalau ada,
kelihatan udah dijauhkan begitu, karena itu adalah akan menggoda dan mengganggu. Wallahu alam, ya kan. Kalau sudah ngambil yang mantepnya mana? Oh tadi sudah wudu itu najis sudah dibersihkan. Ya itu kalau belum, yakinnya belum, bersihkan kan. Pokoknya mana yang lebih meyakinkan, itulah yang diambil posisinya begitu. Nggak ada istilah pindah-pindah gitu. Oh. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lisna asal Tangerang Selatan. Ya. Jika kita menggunakan kartu kredit dan bunganya 0%, apakah termasuk riba? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Ibu Lisna. Ada dua hal. Pertama kartu kredit, yang kedua riba, bunga, ya kan. Kalau yang nomor dua udah jelas, bunga riba itu sudah tertolak, ya kan. Lalu bagaimana menggunakan kartu kredit? Itu kan wasilah, alat, ya kan. Kartu kredit memang dibangun dengan sistem tentu saja. Tidak ada kartu kredit yang tanpa bunga kan. Seperti halnya perbankan konvensional tidak ada yang tidak pakai bunga kan begitu. Jadi apakah terlanjur? Nah ini kan ini persoalan. Atau bagaimana? Tentu ke depan ya tidak lagi pakai kartu kredit, ya kan. Atau kalaupun ada kartu kredit yang syariah, ada sekarang sudah ada alternatif, ya kan. BSI dan perbankan syariah yang lainnya sudah ya mengeluarkan kartu kredit syariah, ya tidak berbasiskan bunga, ya tapi berbasiskan bagi hasil kan begitu. Jadi ya, alhamdulillah sekarang sudah ada alternatif untuk ya bunga-bunga itu kan begitu. Jadi bunganya jelas tidak, kartu kreditnya cari alternatif begitu kan. Untuk alternatif masih butuh waktu, nggak apa-apa. Jadi orang itu tobat kan mungkin tidak bersih pada titik itu, ya besok baru ya iya gitu kan. Tapi ya melangkah untuk alternatif yang lebih baik, yang halal itu satu kewajiban kan. Ya, wallah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ilham asal Banyuwangi. Apakah termasuk zihar apabila suami mengucapkan seperti ibunya dalam tingkah laku, padahal suami belum tahu tentang hukum zihar? Ya, ini masalah ketidaktahuan ya. Tetapi orang melakukan kesalahan dan fatal padahal tidak tahu gitu kan, dengan akibat itu bagaimana kan hukumnya kan begitu ya. Ulama memposisikan kalau orang itu posisinya ya berada di lingkungan yang ya seharusnya dia sudah tahu gitu. Kenapa? Karena dia itu terpelajar gitu kan, atau di lingkungan santri, pesantren, ya kan begitu ya kan. Nah, jadi karena posisi dan lingkungannya dia tidak bisa ditoleransi ketidaktahuannya begitu. Begitu, itu ulama begitu. Jadi berarti kan dia harus gaul dengan lingkungan. Itu. Jadi tapi kalau memang dia itu ya memang dia pantas lah, nggak tahu tuh pantas misalnya ya kan, sekolah umum lalu apalah begitu. Nah itu kalau memang pantas tidak tahunya wajar, itu masih ma'fuun anhu gitu kan. Tetapi harus tentu saja dia diberikan pencerahan. Begitu, setelah dia diberikan informasi pencerahan ya sudah gitu kan. Tapi ya apa yang berlalu sudah gitu kan. Nah, itu hikmahnya untuk mau belajar. Kalau tadi ya dia ya orang itu harusnya ya sudah tahu ya kan. Maka tidak ada alasan dia tidak tahu. Tetap dia itu berlaku, itu sanksi itu. Nah, dalam hal ini kata-kata zihar ya kan, di Al-Quran tuh di surat Tolak disebutkan orang-orang yang menzihar
istrinya, ya dari kata zohrun kan, punggung. Iya, kamu itu ya seperti punggung ibuku. Begitu. Nah, itu kebiasaan atau ya merupakan cara orang Arab jahiliyah dulu. Ya kalau mau mencerai mungkin kalau kata-kata cerai nggak enak ya kan ya udah pakai kata-kata seperti itu. Itu di sini pertama ya bahwa yang namanya ibu itu kan sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. In ummahatum ilallahi waladnahum. Ibu itu adalah perempuan yang melahirkanmu. Begitu, dari situ kan. Jadi orang dikait-kaitkan dengan orang yang sosok yang melahirkan itu, padahal itu adalah otoritas Allah, di situ kesalahannya, iya kan. Nah, lalu dulu jahiliyah itu ya mencerai ya dengan cara begitu ya langsung diberikan hukumannya ya jatuh. Ya kalau saya tidak maksud mencerai, baik kalau begitu ada kafarah, sanksi ya kan. Kafarahnya apa? Satu, memerdekakan hamba sahaya dulu zamannya itu, sekarang sudah tidak ada. Lalu kalau tidak ada hamba sahayanya ya puasa 2 bulan ya berturut-turut. Itu kan berat ya kan. Berat misalnya karena apa, sakit atau apa. Ya kemudian memberi makan 60 ya fakir miskin begitu ya. Nah, itu untuk satu kasus itu saja kan. Nah, baru sebelum dan itu harus diselesaikan sebelum dia menggauli ya istrinya. Jadi dengan kata-kata itu stop, dia tidak boleh ya menyentuh istrinya. Selesaikan dulu kafaratnya, baru setelah selesai kafaratnya baru boleh. Begitu. Jadi ini enggak main-main. Ya, sekarang bagaimana? Ya, orang yang melakukan itu ya tentu qalil adab ya, kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala di situ tadi ya kan. Lalu qalil adab dengan ibu. Iya kan? Iya. Itu kan. Jadi karena itu tentu saja harus diberikan sanksinya. Ya, harus diberikan sanksinya. Kalaupun tidak jatuh cerai ya kemudian ya tadi kafarah ya, dikafarahi ya pilihannya mungkin ya 60 fakir miskin ya kan. Nah itu jadi poinnya tentu harus sangat hati-hati karena setiap ucapan dan perbuatan itu ada risiko hukumnya begitu kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ulfi asal Lombok. Ya. Bagaimana hukum uang pensiun dari perusahaan asuransi? Apakah halal? Apakah boleh disedekahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Artinya orang ini bekerja ya sebagai karyawan suatu perusahaan asuransi. Itu tergantung perusahaan asuransi apa ya kan itu. Kalau perusahaan asuransi syariah ya tidak ada masalah, tidak ada kasus, tidak ada isu. Tapi kalau perusahaan asuransi konvensional, dia sudah bekerja ya sebagai karyawan sampai waktu pensiun, berarti kan cukup lama, belasan tahun kan. Bagaimana? Nah sebelum uang pensiun ini kan gaji, ya kan? Gajinya bagaimana? Yang selama ini kan tentu ya kita sudah bahas karena soal gaji itu mukobil atau imbalan jasa, ya kan? Bukan kaitannya dengan produk dan bunga, bukan, ya kan? Jasa dia sebagai konsultan, sebagai dan lain-lain ya kan, pemasar ya. Nah, bahwa karena dia berkontribusi membesarkan lembaga konvensional, di situ poin minusnya. Nah, bagus kalau ya udah saya sedekahkan saja, bagus itu ya kan. Tapi tidak
harus hanya satu pilihan, sebab ya kalau gajinya selama ini halal, uang pensiunnya juga halal. Kalau gajinya di tafrik, di apa bisa, oh ya berapa ini ya kira-kira proporsi yang halalnya berapa, yang haramnya berapa, bagus kalau bisa, ya kan. Termasuk juga tentu uang pensiunnya dipilah, begitu itu bagus, tidak sedekahkan semua, itu bagus disedekahkan semua, tapi boleh dipilah, begitu kan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nimas asal Bandung. Bagaimana cara bayar utang sama orang yang sudah enggak ketemu lagi sama orangnya, atau barangkali orangnya sudah meninggal? Ya. Orang yang majhulul hal istilahnya, nggak ketahuan ya kan di mana bagaimana. Ya udah, kalau bisa dilacak saudaranya, koleganya, atau orang yang lahusi lah ya, yang punya hubungan dengan orang itu, nah dah bisa dititipi ya kepada mereka lah ya membayar, ya kan. Berarti almarhum ini kan adain ya, yang berpiutang ya, yang berpiutang. Ini yang sedang mencari adalah yang berutang ya kan. Nah, cuma yang berpiutang ini nggak ketahuan rimbanya kan itu ya. Nah itu kalau juga sulit ya bisa saja ke al-baitul mal. Karena harta atau harta milik dalam Islam itu tidak ada harta milik yang tanpa tuan, ya kan. Oh ini susah nih cari orangnya, ya udah titipkan saja kepada lembaga ya Baitul Mal, kalau sekarang mungkin BAS ya kan. Nah nanti BAS akan menyalurkannya kepada kemaslahatan umat, begitu. Itu yang paling mudah itu ya. Sebab untuk mencarinya saja kan butuh waktu, butuh repot lah. Udah berapa ya udah titipkan ke ya apa namanya BAS ya kan, atau LAS ya, lembaga-lembaga yang demikian. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lita asal Jakarta. Saya punya kebun yang ada anjing liarnya. Anjing liar itu pernah menyerang orang yang masuk kebun, sehingga banyak yang nggak berani masuk kebun itu. Saya nggak tahu anjing itu rabies ataupun tidak, ya. Apakah dosa jika membunuh anjing tersebut? Ya, ada dalam kitab-kitab pesantren itu yang disebut dengan al-fawasik al-khamsah. Jadi ada 5 macam binatang yang merusak dan itu dianjurkan untuk dibunuh, begitu. Salah satunya adalah al-kalbul akur disebutnya, anjing yang liar ya. Jadi justru disebutnya akur, ya bukan akur. Al-kalbul akur itu ya dianjurkan untuk dibunuh. Kenapa? Tentu saja kemudaratan dan bahayanya. Ya, kenapa anjing itu liar? Karena tadi sudah terpapar rabies, ya. Jadi dia kayak manusia yang kena apa begitu, dia mungkin pikirannya sudah nggak normal kan. Nah, kayak begitu ya, bisa saja al-junun ya, orang gila itu karena ada sebab faktor ya kan, karena stres itu. Nah begitu, jadi boleh itu dihindarkan kemudaratannya dengan cara ya, kalau tidak bisa ya kecuali dengan dibunuh ya itu bagus juga. Tapi kalau bisa misalnya ya sudah dibuang saja kemana ya kan, karena anjing juga itu kan makhluk Allah kan, kalau masih bisa ya dijauhkan. Tapi kalau tidak ada cara ya tentu kemaslahatan dan keselamatan lingkungan manusia itu lebih utama ya kan, apalagi kalau pernah ada kasus yang digigit, yaitu berarti fakta membahayakan itu. Iya itu dihindarkan bahayanya.
Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Arisa asal Malaysia ya. Suami merajuk sama istri karena nggak bisa guna pape, pot ataupun stick ya. Pertanyaannya, apakah saya berdosa jika melarang suami saya menghisap pape sedangkan hukumnya haram? Ya ini pape ya, bukan papi ya. Nah, yaitu rokok elektrik lah begitu lah. Dimasukkan nikotin dengan rasa apa kan begitu. Tapi intinya nikotin. Terus tentu saja disambungkan ke saluran listrik dan lain-lain kan begitu. Begitu, itu pape itu. Beberapa tulisan menyimpulkan dan sama bahwa bahayanya itu tidak lebih kecil dari merokok biasa, justru lebih bahaya itu kan. Bahayanya itu lebih confirm ya kan, disebutkan ada 5 bahaya, ada 7 bahaya, pokoknya bahaya. Ya kan ujung-ujungnya ke jantung ya kan, ke paru-paru ya kan, tentu saja ke ginjal kan begitu ya. Nah, ini tentu prinsip Islam itu menolak dan menghindarkan apa yang berpotensi bahaya. Ini bukan potensi, ini fakta ini. Ya kan, kalau potensi ini belum fakta, ya kan. Bisa jadi, bisa muncul, bisa tidak. Tapi kalau pape ini memang ya terbukti begitu, karena ini mengakibatkan juga adiktif ya, ketagihan. Nah, itu lagi bahaya. Secara moral bahaya. Ya, sekalian tetap begitu. Lebih dari ketagihan rokok. Ya. Ini mungkin mendekati dari ketagihan kayak narkoba lah begitu. Wah, itu kan jelas. MUI rokok saja mengharamkan kalau MUI. Muhammadiyah di kita mengharamkan ya kan. MUI kan kalau ada perusahaan rokok itu sahamnya tidak diakui di list saham syariah. Artinya kan MUI yang menolak ya perusahaan rokok karena rokok itu mudarat kan udah. Ya, jadi posisinya seperti itu. Tentu ijtihad jama'i MUI kita dukung ya kan untuk ya apa namanya keselamatan anak bangsa ya kan. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab ya. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima wal khati lima sabaqa wa nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya kafi al muhimmat ya syafi al amrad ya syafi al amrad ya dafi al baliyat wa ya rafi ad darajat Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah.